Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau pada video kemarin sebelumnya kita berbicara mengenai bagaimana perilaku konsumen dan pengaruhnya terhadap strategi pemasaran, maka kali ini kita akan masuk ke dalam langkah pertama dari strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Oke, kita bahas mengenai segmentasi pasar. Dasar segmentasi itu ternyata bermacam-macam ya, banyak sekali. Untuk yang awal kita akan mempelajari segmentasi dengan menggunakan geografis. Itu bisa digunakan dengan cara kita mencari ruang lingkup daerah tertentu yang memang kita ingin tuju. Apakah kita akan membagi antara Jawa Barat dengan provinsi lain misalnya ya, atau seluruh Jawa atau Bali nasional atau Bogor saja misalnya ya. Ruang lingkup daerahnya mau dibagi Bogor kota, Bogor kabupaten, misalkan seperti itu boleh ya. Kemudian ukuran kotanya kita juga harus pahami apakah kita mau bagi-bagi segmennya berdasarkan yang tinggal di kota besar, kota kecil, metropolitan, atau mungkin yang pedesaan. Kemudian karena semua karakter ini karena semua ukuran kota, ruang lingkup daerah itu akan mempengaruhi terhadap karakter dari tiap-tiap masyarakatnya ya. Akan berbeda sekali, orang Jawa, orang Medan, orang Bali, orang Sunda itu beda-beda ya, orang Jawa Barat ya itu berbeda sekali karakternya gitu. Terus orang pinggir kota, orang metropolitan pasti berbeda ya. Biasanya stylish gitu kan. Kalau orang metropolitan itu banyak yang hedon misalnya ya, itu pastinya kan tidak bisa disamakan dengan yang tinggal di pedesaan atau pinggir kota ya. Terus kemudian kepadatan daerahnya seperti apa, apakah kepadatannya tinggi, sedang, atau rendah misalnya ya, karena ini akan pengaruh juga jenis promosi yang akan kita gunakan atau cara mendistribusikan barangnya ya. Kemudian iklimnya itu kira-kira yang mau kita bagi-bagi segmennya berdasarkan iklim sedang, panas, dingin, lembab, atau yang banyak hujannya. Misalkan kalau kita jualannya payung ya kita jualannya ke yang kota yang banyak hujannya pastinya ya, seperti itu ya. Tapi kalau jualan es krim ya basisnya boleh-boleh aja sih di kota yang banyak hujannya, cuma rasa-rasanya kok lagi dingin-dingin makan es krim ya agak gimana gitu ya. Tapi ingat ya bahwa dalam membuat segmentasi ini diperhatikan betul-betul ya. Itu harus selalu dipertimbangkan relevansinya dengan produk dasar yang ditawarkan. Kalau memang tidak akan mempengaruhi produk dasar, maka tidak perlu dilakukan segmentasi berdasarkan kriteria-kriteria yang kita bahas sekarang. Ya, seperti itu. Itu segmentasi secara geografis. Nah, yang kedua adalah segmentasi secara demografis. Kalau ini kita akan membagi orang-orang berdasarkan kelompok usia. Seperti balita, itu kan biasanya kalau kita punya produk seperti permen atau makanan kesehatan, minuman kesehatan yang buat bayi, susu, itu kan bisa buat balita ya, sebagai penggunanya gitu. Dan kemudian anak umur 6-12 tahun ini kurang lebih punya kecenderungan hampir mirip karakteristiknya ya. Biasanya masih dalam proses petualang atau eksplorasi berbagai hal ya biasanya ya. Terus umur 13-17 tahun atau kita sebut dengan teenagers misalnya ya. Ini kan lagi musim-musimnya eksis, lagi musim-musimnya ingin mencari karakteristik dan kemampuan diri. Nah, ini kira-kira kita dapat memberikan produk apa sama mereka? Kira-kira cocok nggak produk kita sama teenagers gitu ya. Nah, seperti itu. Terus usia 18-34 tahun. Nah, ini udah lebih ke arah eksplorasi ke yang menghasilkan uang atau menghasilkan apa yang kita ciptakan, apakah ketenaran atau apa ya. Jadi sudah mulai lebih ke arah yang mengumpulkan, mencari uang untuk diri sendiri juga. Dan untuk eksistensi dan pengakuan dari masyarakat. Kemudian umur 35 sampai umur 49 ini juga biasanya umur-umur yang udah relatif mapan, tapi juga banyak kebutuhan terkait dengan rumah, mobil, atau liburan ya, yang bikin stres hilang lah, pokoknya cocok nih buat usia-usia segini ya. Karena biasanya mereka kerja dari pagi sampai malam misalnya ya, lembur lah segala macem ya, dikasih produk-produk yang leisure kayaknya asik nih ya. Terus usia 50 sampai 64 udah siap-siap pensiun, dan mereka biasanya sudah agak-agak banyak belanja untuk kebutuhan kesehatan ya.
Jadi kita lihat nih produk kita apa, lalu kita kira-kira mau segmentasi orang-orang atau pasar yang ada di kita itu berdasarkan kategori umur seperti apa saja ya, kita bisa pilih ya. Jenis kelaminnya pria atau wanita, karena pasti akan mempengaruhi sekali karakteristik kebutuhan dan keinginannya, kita bahas nanti. Kemudian status pernikahan nih, apakah single, apakah menikah misalnya ya, pasti akan berbeda kebutuhannya, jelas ya. Kalau single fokus sama diri sendiri biasanya orang-orang tuh ya. Kalau menikah itu sudah nggak terlalu banyak mikirin diri sendiri, fokusnya sama anak biasanya seperti itu. Terus di bawah UMR kah pendapatannya, menengah ke atas atau sangat tinggi. Biasanya kalau pendapatan agak-agak relatif relevan di berbagai jenis segmentasi, walaupun ini harus tetap kita gabungkan dengan segmentasi yang lain ya. Biasanya digabung sama lifestyle, karena kadang-kadang nggak semua yang pendapatannya tinggi lifestyle-nya mewah gitu. Kadang biasa aja, santai gitu ya. Tapi kadang-kadang juga yang pendapatannya di bawah UMR, karena pengen terlihat gaya ya, panjat sosial, akhirnya dia menggunakan lifestyle yang berlebih-lebihan misalkan ya. Jadi kadang-kadang memang walaupun suka digabung-gabungkan, memang tidak terlalu dapat berbanding lurus ya. Jadi kita harus gabungkan beberapa jenis klasifikasi segmen itu ya, nggak boleh basis sama pendapatan saja misalkan seperti itu. Terus pendidikannya kira-kira mau yang seperti apa? Apakah udah Bu nggak perlu segmen pendidikan, kok ini kan produknya produk yang biasa aja ya, nggak perlu dibuat segmennya. Tapi jika produknya spesifik buat orang-orang tertentu, misalkan organik. Kalau organik kan kayaknya lebih ke arah orang yang memahami kesehatan atau memahami pendidikan gitu ya, punya pendidikan yang agak-agak relatif tinggi, sehingga pemahaman tentang kesehatannya juga sudah lebih baik lagi. Tentunya dibutuhkan segmentasi berdasarkan pendidikan dan lifestyle juga ya, dan pendapatan juga, soalnya mahal kan kalau organik ya. Terus pekerjaannya nih, kira-kira ini buat siapa ya? Buat profesional, kerah biru, kerah putih, pertanian, militer, atau orang-orang yang di dunia industri musik misalkan, atau enggak yang artis-artis misalnya ya. Karena memang akan mempengaruhi juga terhadap pemilihan produk bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu ya. Oke, next, ini yang tadi saya sampaikan, bedakan antara pria dan wanita. Karena biasanya nih katanya kalau pria itu mudah terpengaruh bujukan dari sales ya, karena dia suka nggak enakan gitu, udahlah belanja aja lah daripada ribet, daripada lama misalnya ya. Terus kadang sering tertipu karena nggak sabaran kalau dia masuk toko, makanya pria paling malas masuk toko biasanya ya. Ada perasaan nggak enak gitu kalau misalkan dia pulang tangan kosong sementara salesnya ngeliatin misalnya ya, itu nggak enak. Kalau perempuan cuek-cuek aja, dia siap, penting dia nggak suka ya udah tinggalin gitu. Nah terus kurang minat belanja dan mudah dipengaruhi nasihat dan argumentasi yang objektif, pastinya berbeda. Itu karakteristik yang saat dia belanja misalnya ya. Terus kalau wanita biasanya nggak mudah terbujuk penjual, dia terbujuknya biasanya sama teman-temannya seringnya misalkan seperti itu ya. Terus banyak tertarik warna, memanfaatkan status sosial, menyenangi hal yang romantis, dan mudah minta pandangan teman. Dia juga kurang suka hal yang teknis seperti penjelasan rumit mengenai bagaimana kulkas itu bekerja. Aduh, nggak perlu deh dijelasin ke perempuan, pusing. Yang penting gunanya apa, selesai gitu ya. Harganya berapa, modelnya oke, beli gitu. Terus juga senangnya belanja memang, sehingga kadang suka menentukan pilihan. Kadang-kadang masuk aja ke toko, sampai 5 toko, pulang-pulang nggak bawa barang. Ya jangan heran, emang perempuan kadang-kadang seperti itu ya, sabar-sabar aja. Terus juga memang perempuan itu cepat terbawa suasana toko. Kalau misalkan lagi suasana romantis tokonya, tiba-tiba dia lagi feeling mood terhadap romantis, ya dia beli barang-barang yang mungkin menunjukkan situasi jiwanya, situasi perasaannya di saat itu ya. Baik, kebanyakan perempuan seperti itu ya, kebanyakan. Oke, remaja lanjut usia juga pasti akan berbeda karakteristiknya. Biasanya kalau remaja itu suka mudah terpengaruh rayuan penjual atau apa yang dipikirkan oleh orang lain kalau dia memakai produk itu gitu. Dia ngelihat kayaknya, saya bakal terlihat keren deh, saya bakal masuk ke dalam satu sosial dengan teman geng saya deh kalau saya beli barang ini misalnya ya, seperti itu. Mudah terbujuk iklan, kemasan, dan citra, sehingga kalau misalkan kita kasih brand ambassador yang agak-agak nyambung banget sama
karakteristik dia, itu dia langsung berpikir ini adalah brand yang cocok buat saya karena melihat brand ambassador-nya aja gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Atau iklannya kok so sweet banget ya, akhirnya dia pengen menjadi karakter dalam iklan tersebut sehingga dia membeli produk tersebut. Jadi kadang-kadang itu kan nggak realistis ya, kadang-kadang nggak realistis dan nggak berpikir hemat, tidak berpikir hemat. Dia hanya hidup buat saat ini aja, itu ibaratnya seperti itu. Tapi ini kebanyakan remaja, nggak semuanya ya, kebanyakan. Terus kalau yang lanjut usia, ini banyak pengalaman, seolah-olah dia yang paling pandai katanya. Memang kebanyakan begitu karena memang pengalamannya sudah banyak ya. Dan memang mungkin dia emang pandai, lebih bijaksana pun dibandingkan kita semua gitu kan. Terus kadang kurang mengikuti zaman karena memang menurut mereka ya kenyamanan yang paling penting. Bukan masalah eksistensi diri lagi, tapi lebih ke kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dan jadi kalau baju yang dipakai nyaman itu cukup buat dia gitu, nggak perlu terlalu banyak style ya. Terus juga biasanya dia nggak terburu-buru, santai karena dia lebih bijak ya. Jadi kalau sebelum bicara itu dipikir gitu, senang berbincang gitu, biasanya seperti itu ya, bertindak perlahan. Nah, jadi memang karakternya pasti akan berbeda. Jadi kalau masuk ke toko kita, ini saya kasih gambaran aja biar nanti kalian paham bagaimana melayani customer ya. Walaupun nggak masuk ke dalam boran pemasaran dalam artian yang luas ya, promosi dalam artian luas ya. Oke, segmentasi yang ketiga itu berdasarkan psikografis yang tadi saya bilang, gaya hidup. Karena pendapatan dan pekerjaan kadang nggak selalu sama dengan gaya hidup. Walaupun pekerjaan-pekerjaan tertentu memang kadang identik sama gaya hidup tertentu ya. Kayak misalkan kalau dosen tuh itu jarang yang lifestyle-nya terlalu foya-foya, terlalu lebay, terlalu hedon tuh kayaknya jarang deh. Ya mungkin kebanyakan sih berpikirnya konvensional gitu, butuh apa enggak, karena kan dosen banyak yang logika ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan artis misalkan, wah pasti bawahnya pengen heboh, terlihat keren, terlihat cantik, dandannya maksimal, nah pasti akan berbeda ya. Terus gaya hidupnya suka berhemat apa enggak, biarpun dia kaya, kalau suka berhemat ya dia nggak bakal banyak belanja. Terus pembeliannya itu rasional atau pembelian karena suka, hedonis atau bukan misalkan ya. Apakah dia pencari status, apakah dia penggemar hobi, kemudian penggemar hobi itu maksudnya apakah dia penyuka film, alam terbuka, game, punya pets ya, peliharaan, atau dia memang pecinta alam, peduli kesehatan, pecinta kuliner ya, ingin hidupnya atau explorer gitu misalnya ya. Jadi ini macam-macam gaya hidup itu, dan ini kita bisa tangkap sih dari fenomena-fenomena yang ada sekarang. Kira-kira generasi yang kita tuju ini gaya hidupnya seperti apa. Nah, kita cari yang paling cocok dengan produk kita nanti seperti itu ya. Kemudian yang keempat, segmentasinya berdasarkan sosial budaya. Walaupun kalau sekarang mungkin sosial budaya tidak terlalu ini ya, karena sudah ngeblur gitu ya. Tapi masih ada tuh ciri-ciri kayak orang Jawa, orang Batak, orang Madura. Misalkan kan kalau di Jogja bawahnya tehnya itu kan manis misalnya ya. Kalau di Sunda ya tehnya dikasih teh ya tawar, berbeda. Karena orang Jawa sukanya manis-manis seperti itu. Terus kalau agama nih, berdasarkan agama, ya kita nggak mungkin juga jualan produk yang nggak halal bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang Islam misalnya ya. Seperti itu. Jadi kita kasihnya produknya yang halal dong gitu kalau buat yang agamanya Islam. Kelas sosialnya ini yang rendah menengah ke atas gitu ya. Itu kan dipengaruhi oleh banyak hal kalau kelas sosial itu ya. Kayak status di pekerjaan tambah dengan kelakuannya dia ya. Kemudian ada turunan bangsawan apa enggak misalnya ya. Bagaimana dia eksistensinya di masyarakat, itu kan banyak faktor untuk melihat apakah kelas sosialnya itu rendah atau tinggi. Nggak dilihat dari pendapatan saja ya. Seperti guru, sebenarnya kita bilang mereka tidak bisa dianggap rendah walaupun mungkin pendapatannya tidak terlalu banyak. Mungkin mereka malah dapat dianggap menengah ke atas ya kelas sosialnya gitu. Kemudian siklus keluarga, apakah itu lajang, berkeluarga, ini beda-beda soalnya nih.
Misalkan nih kalau lajang ya karena tadi yang saya bilang dia berpikir hanya untuk diri sendiri saja ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana dia memuaskan keinginan atau kebutuhan pribadinya. Tapi kalau berkeluarga sudah beda lagi urusannya. Dia akan banyak enak nih, dan berkeluarga nih enak nih kalau misalkan belum punya anak dia udah double income ya biasanya ya. Double income, suami istri pada punya pekerjaan gitu ya. Dan kalau punya anak kecil, wah ini pembelanjaan pasti fokusnya banyak ke anak kecil. Kalau masih belum punya anak, dia pasti banyak belanja buat furnitur, buat rumah, buat mobil, misalkan seperti itu ya. Kalau udah berkeluarga, anaknya remaja atau mulai masuk sekolah, beda lagi pengeluarannya ke arah pendidikan. Dan beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, itu pengeluaran masyarakat ternyata tertinggi adalah di kuliner, di pendidikan, dan di hal-hal yang berbau leisure, berbau wisata ternyata. Di pendidikan tuh memiliki porsi yang tinggi dibandingkan dengan investasi malah sekarang. Apa ciri-ciri khasnya ya, fenomenanya sorry. Terus apakah dia berkeluarga tapi punya anak yang sudah meninggalkan rumah alias sudah tua gitu ya. Nah ini udah dia banyak belanjanya, belanja alat-alat kesehatan biasanya, atau dia juga malah pengennya jalan-jalan sama istrinya, keliling-keliling berbagai tempat ya. Kadang suka seperti itu ya, berdua tuh. Nah jadi macam-macam kebutuhannya. Kita tinggal melihat mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang akan kita pasarkan. Nah yang kelima, ini slide terakhir nih kalau nggak salah. Yang kelima, kita bagi juga berdasarkan segmentasi pemakainya. Kira-kira bagaimana tingkat pemakaiannya? Apakah kita mau mensegmentasi orang dari pemakai berat, pemakai sedang, pemakai rendah, misalkan rokok tuh ya. Kita mau pakai, ini kita nih mau ngambil segmen pasar ya, orangnya benar-benar ketergantungan sama rokoknya tinggi. Nah berarti mungkin dia yang kandungan tar dan nikotinnya juga tinggi juga nggak masalah. Harga mahal juga nggak masalah buat pemakai berat. Nah gitu ya. Terus kesadaran mereknya kira-kira buat yang mana nih? Buat yang nggak sadar bahwa merek itu ada, buat yang sadar, atau buat yang tertarik atau yang antusias banget kayak di gambar nih, dia big fan-nya Apple misalnya ya. Kok bisa sih Bu menyasar segmen yang tidak sadar, membagi-bagi gitu ya, sadar dan tidak sadar? Ya, ini kan hanya pembagiannya saja, belum sampai ke targeting ya. Walaupun kita kalau membagi ke orang yang tidak sadar, ingin targetin orang yang tidak sadar terhadap merek, ya nggak apa-apa. Karena mungkin merek kita belum terkenal, ya, atau enggak memang ini produk yang baru, inovasi. Jadi memang nggak semua orang sadar juga akan produk dan merek kita. Nggak apa-apa, jadi kita buat segmentasi pemakaiannya buat orang yang belum menyadari bahwa ada produk ini. Ya, misalkan gitu. Kemudian juga kesetiaan pada mereknya. Ada yang nggak setia pada merek, ada yang sedang, ada yang setia banget. Nah itu jadi kita bisa lihat kondisi itu ya. Kemudian yang keenam, segmentasi situasi pemasarannya seperti apa pada waktu senggang, terburu-buru, pagi, malam, atau sore ya. Tujuannya apakah untuk diri sendiri atau buat orang lain, lokasinya di rumah, teman, tempat kerja, atau dimakan pada saat ada di mall, yaitu atau di restoran misalnya ya. Kemudian kayak bubble gitu kan biasanya kan sambil jalan kalau beli ya. Kadang-kadang kalau kita lagi di rumah keluar beli bubble aja kayaknya agak malas gitu, ribet gitu. Jadi pas lagi jalan ada minuman seger dan kita lagi haus ya kita beli. Nah kan kayak gitu ya. Kemudian orangnya ini kira-kira yang memakai siapa? Diri sendiri produknya itu ya. Apakah dipakai oleh semua anggota keluarga atau dipakai bersama-sama teman akrab? Tuh, kayak ada yang jual rokok kan, ada tagline-nya asiknya rame-rame misalkannya, gitu kan, bareng-bareng dikonsumsinya bareng-bareng teman-teman akrabnya dia. Atau mungkin dipakai bersama-sama dengan teman sekerja. Nah, gitu deh segmentasi yang kita dapat bahas kali ini. Untuk targeting dan positioning kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekian mengenai segmentasi pasar, semoga dapat dipahami oleh semuanya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.